Assalamualaikum anak-anak hebat. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Hari ini kita masuk dalam materi penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H. Perubahan entalpi delta H reaksi kimia itu ditentukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan kalorimeter, data entalpi pembentukan standar, hukum Hess, dan energi ikatan. Penentuan harga delta H reaksi berdasarkan eksperimen. Eksperimen yang digunakan adalah kalorimeter. Kalor jenis dan kapasitas kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang menyebabkan materi mempunyai suhu dan menyebabkan materi mengalami perubahan wujud. Sedangkan kalor jenis adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Rumusnya adalah Q sama dengan MC delta T, di mana Q adalah jumlah kalor dalam satuan joule, M adalah massa zat dalam satuan gram, delta T adalah perubahan suhu dengan rumus suhu akhir dikurang suhu awal dengan satuan derajat Celcius atau derajat Kelvin, sedangkan C adalah kalor jenis dalam satuan joule per gram Kelvin. Kalorimetri. Proses pengukuran perubahan suhu dari sejumlah air atau larutan sebagai akibat dari reaksi kimia yang terisolasi. Penentuan harga delta H reaksi berdasarkan hukum Hess. Bunyi hukum Hess adalah kalor reaksi yang dibebaskan atau diperlukan pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Penentuan harga delta H reaksi berdasarkan data delta H pembentukan standar. Perubahan entalpi reaksi itu dapat ditentukan dengan menggunakan data perubahan entalpi pembentukan standar. Contoh, reaksi pertama adalah reaksi penguraian C2H6 menjadi 2C plus 3H2, disebut delta H1, sama dengan delta HD, delta H penguraian C2H6. Reaksi yang kedua, reaksi pembentukan 2 mol CO2 dibentuk dari 2C plus O2 jadi 2CO2. Karena koefisiennya 2, maka delta H2 dikali 2. 2 dikali delta HFCO2. Reaksi yang ketiga, delta H pembentukan H2O. H2O dibentuk dari H plus O2, karena koefisiennya 3 maka dikali 3. 3H2 plus 3 per 2O2 menjadi 3H2O, maka delta H3-nya dikali 3. 3 dikali delta HFH2O. Reaksi yang ditanya yaitu reaksi pembakaran C2H6. Pembakaran berarti ditambah O2. C2H6 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Kita samakan dulu koefisien reaksinya. C2H6 di sebelah kiri berarti C-nya 2, supaya C di sebelah kanan menjadi 2 berarti dikali 2 menjadi 2CO2. H di sebelah kiri ada 6, supaya H di sebelah kanan menjadi 6 maka harus dikalikan 3 menjadi 3H2O. Maka H-nya sama menjadi 6. O-nya di sebelah kanan itu ada 2O2 berarti O-nya 4, ditambah 3 dikali 1, O berarti 3 ditambah 4 berarti O-nya sama dengan 7. Supaya O2 di sebelah kiri menjadi 7, maka O2 harus dikali 7 per 2 O2. Delta H reaksi, maka delta H reaksinya dijumlah
Delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3. Delta H1-nya apa tadi? Delta HDC2H6 ditambah delta H2-nya 2 dikali delta HFCO2. Delta H3-nya 3 dikali delta HFH2O. 2HFCO2 ditambah 3HFH2O lalu dikurang delta HFC2H6. Kalau ada reaksi pembakaran C2H6 plus 7/2O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O, maka delta H reaksinya itu sama dengan delta HF hasil reaksi dikurang delta HF per reaksi. Hasilnya itu adalah CO2 dengan H2O. Maka delta H reaksinya 2 kali CO2, 2 dikali delta HFCO2 ditambah 3 kali delta HFH2O dikurang delta HF per reaksi. Reaksi di sebelah kiri ada apa? Ada C2H6. Maka dikurang delta HF C2H6. Kenapa delta HFO2 tidak diikutsertakan? Karena delta HFO itu adalah sama dengan 0. Penentuan perubahan entalpi atau delta H dengan kalorimeter. Contoh soal nomor 1. Pembakaran 6,5 gram Zn dengan massa atom relatif sama dengan 65 menghasilkan kalor yang dapat menaikkan suhu 100 gram air sebesar 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius, berapakah perubahan entalpi reaksi pembakaran tersebut? Diketahui massa Zn sama dengan 6,5 gram, massa air 100 gram, perubahan suhunya 5 derajat Celcius, kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Lalu kita masukkan ke rumus Q sama dengan MC delta T. 100 dikali 4,2 dikali 5 sama dengan 2100 Joule atau sama dengan 2,1 kilojoule. Mol Zn itu dapat dicari dengan massa Zn per AR Zn 6,5 gram dibagi 65 sama dengan 0,1 mol. Maka delta H-nya sama dengan min Q per mol min 2,1 kilojoule per 0,1 mol sama dengan min 21 kilojoule per mol. Jadi, perubahan entalpi reaksi pembakaran itu sama dengan min 21 kilojoule per mol. Penentuan perubahan entalpi delta H berdasarkan data perubahan entalpi pembentukan standar. Contoh soal nomor 2. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Reaksi yang pertama, 2NO plus O2 menjadi N2O4 delta H sama dengan A kilojoule. Reaksi yang kedua, NO plus setengah O2 menjadi NO2 delta H sama dengan B kilojoule. Tentukan delta H untuk reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Diketahui reaksi pertama dan kedua. Nanti reaksi pertama dan kedua itu untuk menjawab pertanyaan reaksi 2NO2 menjadi N2O4. Kita tulis reaksi yang pertama, kedua, lalu yang ditanya. Kita lihat reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama
Yang sama dengan yang ditanya itu adalah N2O4. Reaksi pertama N2O4-nya sudah sama dengan yang ditanya, yaitu sudah ada di sebelah kanan. Jadi reaksi pertama tinggal kita tulis saja. 2NO plus O2 menjadi N2O4 sama delta H-nya sama dengan A kilojoule. Kita perhatikan reaksi yang kedua. Reaksi kedua yang sama dengan yang ditanyakan apa? 2NO2. Reaksi kedua, NO2-nya di sebelah kanan, tapi yang ditanya itu NO2-nya di sebelah kiri, dibutuhkan 2NO2. Maka reaksi yang kedua itu harus kita kali 2 karena yang diminta 2NO2, dan 2NO2-nya supaya di sebelah kiri berarti reaksinya harus dibalik. Berarti reaksi yang kedua dikali 2 dan dibalik menjadi NO2 dikali 2 dipindahkan sebelah kiri menjadi 2NO2. NO dikali 2 dipindahkan sebelah kanan menjadi 2NO. Setengah O2 dikali 2 menjadi O2, pindah juga sebelah kanan. Karena reaksi dibalik, yang tadinya plus delta H-nya berubah menjadi min. Min B dikali 2 menjadi min 2B. Lalu kita jumlahkan reaksinya. 2NO sebelah kiri itu bisa kita coret dengan 2NO di sebelah kanan. O2 di sebelah kiri bisa kita coret juga dengan O2 di sebelah kanan. Baru reaksinya sama. Di sebelah kiri ada 2NO2, di sebelah kanan ada N2O4. Lalu reaksi kita jumlah. A ditambah min 2B menjadi A min 2B kilojoule. Delta H reaksi itu rumusnya hasil reaksi dikurang delta HF per reaksi. Hasilnya N2O4, per reaksinya 2NO2. N2O4 itu A, NO2 itu B tapi dikali 2 maka jadi min 2B. Maka dengan menggunakan rumus delta H reaksi sama dengan delta HF hasil reaksi dikurang delta HF per reaksi, hasilnya pun sama. A min 2B kilojoule. Contoh soal nomor 3. Diketahui data entalpi pembentukan standar delta HF C3H8 sama dengan min 104 kJ per mol. Delta HF CO2 min 394 kJ per mol. Delta HF H2O min 286 kJ per mol. Tentukan delta HC, berarti delta H pembakaran, reaksi C3H8. Untuk soal nomor 3, kalian harus bisa membuat reaksi. Reaksi apa? Reaksi pembentukan C3H8, CO2, dan H2O, dan reaksi pembakaran C3H8. Reaksi pertama, pembentukan C3H8. C3H8 itu dibentuk dari C dan H2. C-nya 3 berarti C di sebelah kiri harus dikali 3 menjadi 3C. H8, H di sebelah kiri harus dikali 8 menjadi 4H2. Maka reaksi menjadi 3C plus 4H2 menjadi 3C3H8 delta HF min 104 kJ per mol. Reaksi yang kedua, reaksi pembentukan CO2. CO2 dibentuk dari C plus O2. Delta HF sama dengan min 394 kJ per mol. Reaksi yang ketiga, reaksi pembentukan H2O. H2O dibentuk dari H2 plus setengah O2. O di sebelah kanan 1, maka O di sebelah kiri, supaya O2 menjadi 1 dikali setengah O2. Reaksi pertama dan kedua lalu ketiga itu digunakan untuk menjawab pertanyaan yang delta HC reaksi C3H8. Kita buat reaksi pembakaran C3H8. C3H8 itu dibakar berarti ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O.
C di sebelah kiri ada 3, maka C di sebelah kanan pun harus dikalikan 3, menjadi 3 CO2. H di sebelah kiri ada 8, supaya H di sebelah kanan menjadi 8, maka dikali 4 H2O, maka hanya sama 8. O di sebelah kanan 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 4 dikali 1 sama dengan 4, berarti O-nya 4 tambah 6 sama dengan 10. Supaya O2 menjadi 10, maka O-nya dikali 5 O2. Reaksi pertama, kedua, dan ketiga untuk menjawab reaksi yang ditanyakan. Kita lihat reaksi yang pertama. Yang sama dengan yang ditanyakan, untuk reaksi yang pertama itu adalah C3H8. C3H8 yang dibutuhkan itu di sebelah kiri, tapi yang ada reaksinya itu di sebelah kanan. Maka reaksi pertama harus kita balik. Reaksi pertama dibalik. C3H8 pindah ke sebelah kiri menjadi 3C plus 4H2. Kalau delta H-nya, kalau reaksi dibalik, delta H-nya menjadi plus 104 kJ per mol. Reaksi yang kedua yang sama dengan yang dibutuhkan untuk ditanyakan itu adalah CO2. Yang sama kan CO2. Maka CO2-nya yang dibutuhkan itu 3 CO2, maka reaksi yang kedua itu dikali 3. 3 dikali C, 3C, plus 3 dikali O2, 3O2, menjadi 3 CO2, delta HF-nya pun kita kalikan 3. 3 dikali min 394 kJ per mol sama dengan min 1182 kJ per mol. Reaksi yang ketiga, yang sama dengan yang ditanyakan adalah H2O, tapi yang dibutuhkan 4H2O. Maka reaksi yang ketiga harus kita kalikan 4. 4H2 ditambah 4 kali setengah O2 menjadi 2O2 menjadi 4H2O. Delta HF-nya kita kalikan 4 juga. Berarti 4 dikali min 286 kJ per mol menjadi min 1144 kJ per mol. Setelah sama, kita coret yang tidak ada di pertanyaan seperti 3C di sebelah kiri, kita coret dengan 3C di sebelah kanan. 4H2 di sebelah kiri, kita coret dengan 4H2 di sebelah kanan. Lalu sekarang sudah sama. C3H8 plus 3 tambah 2 menjadi 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O. Lalu reaksinya lalu delta H-nya bisa kita jumlahkan. 104 kJ per mol ditambah min 1182 kJ per mol ditambah min 1144 sama dengan min 2222 kJ per mol. Bagaimana jika dia menggunakan rumus delta reaksi sama dengan delta HF hasil dikurang delta HF per reaksi. Hasilnya ada apa? Ada 3CO2 dengan 4H2O. Reaksinya ada siapa? Ada C3H8 dan 5O2. Kita masukkan ke rumus. 3 dikali CO2, CO2-nya kan min 394, berarti 3 dikali 3 min 94 ditambah 4 dikali H2O berapa? Min 286 kJ per mol dikurang C3H8 min 104. Delta HFO2 itu tidak ada. Kalau gas dia 0, maka ditambah 0. Jumlahnya pun sama, min 2222 kJ per mol. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.